Pas pertama saya datang kerja kedai runcit, hari-hari berapa bulan? 3 bulan tadi gaji. 3 bulan tadi gaji, lepas tuh kerja panas-panasan, buang sampah dari sini jauh lah, buang sampah pakai gerobak tuh jauh, hari-hari macam tuh. Berarti kamu Paisnya nggak pernah mandang kerjaan, janji halal gitu lah. Tak mandang kerja, tapi pilih-pilih kerja, janji ada gaji, halal udah. Nah ini perlu dicontohin ini guys, teman-teman. Mungkin ada yang nonton orang Indonesia. Kita sebagai laki itu ya jangan terlalu memilih kerjaan gitu lah, janji halal. Iya. Oke guys ya, ini saya mau cerita dikit lah. Saya mau menginterview teman saya lah, teman kerja saya lah. Ini orang Indonesia juga lah, dari Jawa. Saya mau coba tanya dia lah, pengalaman dia semasa bekerja di Malaysia. Kerja di Malaysia itu seperti apa sih? Asik nggak atau gimana lah? Nanti kalian dengar sendiri ya dari teman saya ini jawabannya kayak gimana. Oke, assalamualaikum bang. Ya, kenalkan namanya siapa dulu? Nama saya Al-Faiz. Faiz. Dari mana? Dari Jawa, Semarang. Oh dari Jawa Semarang. Memang kebanyakan teman kerja saya sekarang ini kebanyakan dari Jawa. Udah berapa tahun bang di sini? Mau 5 tahun lah bang. Kan mau 5 tahun. 5 tahun. Dia ini sekarang masih muda lah, belum kawin lah. Tapi kayaknya Bali besok mau kawin ya? Mau kawin bang. Ya mau kawin juga. Mau kawin. Kerja di Malaysia itu gimana menurut kamu lah? Kerja di Malaysia sebenarnya enak. Kerja di Malaysia enak betul. Macam kerja di Indonesia lah. Sebab kan satu rumpun kan, bahasa pun sama lah, senang juga lah. Pernah nggak mengalami hal-hal yang nggak enak semasa di Malaysia? Banyak bang. Pas pertama saya datang kerja kedai runcit, hari-hari berapa bulan? 3 bulan tadi gaji. 3 bulan tadi gaji, lepas tuh kerja panas-panasan, buang sampah dari sini jauh lah, buang sampah pakai gerobak tuh jauh, hari-hari macam tuh. Berarti kamu Paisnya nggak pernah mandang kerjaan, janji halal gitu lah. Tak mandang kerja, tapi pilih-pilih kerja, janji ada gaji, halal udah. Nah ini perlu dicontohin ini guys, teman-teman. Mungkin ada yang nonton orang Indonesia. Kita sebagai laki itu ya jangan terlalu memilih kerjaan gitu lah, janji halal. Iya. Saya pribadi juga lah nggak pernah milih yang namanya kerja mau panas, mau apa mau kotor. Saya nggak mikirin kalau sekarang lah udah terbawa umur gitu kita harus kerja gitu lah supaya bisa hidup, apalagi di rantauan gitu lah. Masa kita bekerja jadi anak-anak. Menurut kamu semasa di Malaysia apa sih perubahan dalam diri kamu semasa merantau gitulah? Adalah banyak lah. Banyaknya seperti apa? Saya kerja di Malaysia sudah banyak lah, sudah beli motor. Oh ini hasil ya, ngomong hasil. Ekonomi keluarga naik lah, sebab kan karena kerja di sini ekonomi jadi senang lah. Bisa merubah ekonomi keluarga lah ya? Iya bisa merubah. Alhamdulillah lah. Tapi orangnya juga ini kerja keras juga bro. Orangnya ya ada pikiran ke depannya lah. Soalnya dia terutama dia udah mau nikah lah. Bagus juga lah. Tapi pengapa namanya? Masa di Malaysia itu apa namanya? Pernah nggak mengalami hal-hal yang sulit mas? Pernah kelaparan atau? Pernah lah. Saya kan datang ke Malaysia itu zaman-zamannya corona, COVID. Waktu itu kan lockdown, tak boleh pergi kemana-mana, kerjaan pun tak ada, duit makan tak ada. Saya duduk dekat hostel sajalah, tak boleh pergi-pergi selama 3 bulan tuh. Saya makan susah, saya cuma makan nasi sama kadang garam, betul. Garam sama kecap sudah. Janji perut terisi lah, sudah. Itu memang masa sulit. Memang resiko kita lah ya kalau merantau itu harus berani susah, berani sakit. Kalau sebagai anak perantau gitulah, kita nggak boleh manja-manja gitulah. Betul lah. Perubahan apa yang signifikan yang kamu alami saat berada di Malaysia? Maksud saya perubahan dalam sisi kepribadiannya gitulah. Sisi kepribadian saya semenjak di Malaysia ya pribadi lebih dewasa lah, maksudnya kayak lebih mikir ke depan gimana, harus pikiran jadi dewasa lah. Harus
berani berbuat, berani tanggung jawab macam itulah intinya. Intinya berani capek lah ya. Iyalah. Kalau di Indonesia dulu mungkin jarang bangun pagi lah ya. Wah, jarang betul. Tapi Kalau hari sekarang di Malaysia kan dituntut harus bangun pagi. iyalah. Rencana baliknya kapan? Insya Allah 2025 lah. Berapa bulan lagi atau 1 tahun Ini lagi? kan 1,5 tahun mungkin. 1,5 tahun. Mau ngumpulin duit gitu lah ya. Iyalah. Ada rencana mau balik ke Malaysia lagi atau gimana? Nggak tahu ya. Mungkin saya pergi Taiwan, kalau enggak saya belajar bahasa, pergi ke Polandia lah. Taiwan, Polandia, insya Allah. Tapi menurut kamu orang-orang Malaysia itu seperti apa sih? Pandangan kamu lah. Orang Malaysia baik betul sumpah. Saya selalu dapat toke orang Malaysia, selalu baik. Macam keluarga, dia pun menganggap saya seperti anak atau adik lah. Baik betul. Baik Malaysia memang. Makasih lah buat warga Malaysia atau semua, makasih. Betul, memang Banyak saya baik juga lah orang-orang Malaysia itu bisa menerima. Kita cepat beradaptasi lah ya sama orang-orang Malaysia itu. Memang saya akui lah. Kalau orang Indonesia kan sama orang Malaysia itu bahasanya nggak terlalu beda jauh lah. Iyalah. Jadinya kita cepat beradaptasi lah ya. Betul. Sama orang-orang Malaysia gitulah. Terus apa namanya? Pernah nggak mengalami masa-masa ingin pulang kampung gitulah karena capek kerja? Banyak lah, sering Sering lah ya. pas waktu-waktu masak badan panas sama sakit, coba sakit lah. Pengen balik langsung ya. Pengen balik, pengen lihat orang tua. Apalagi pas orang tua lagi sakit tuh rasanya pengen cepet-cepet balik temui orang tua. Itu hal yang udah biasa lah ya kalau Iyalah. anak perantau gitulah. Dalam mengalami hal-hal yang seperti itulah. Kalau menurut kamu apa namanya? Di Malaysia itu ada orang-orang Melayu itu kayak gimana gitulah. Orang-orang Melayu. Ya itulah, intinya baik betul. Tak ada tandingannya, memang baik betul sumpah. Orangnya ini mandiri juga guys, kebanyakan lah anak-anak perantau itu kebanyakan. Orangnya mandiri banget, kita harus cuci baju, apa namanya ya, masak sendiri, ada waktunya lah kita makan di luar. Kalau keadaan capek gitulah. Apa ya pesan? Mungkin kalau ada orang-orang Indonesia yang nonton, teman-teman kamu, pesan kamu apa sih? Atau pacar kamu yang nonton? Ya buat keluarga saja lah. Buat keluarga saya apa ya, jaga diri baik-baik lah. Yang penting di sini saya boleh jaga badan, yang penting apa ya, tetap doain saya lah, intinya gitulah. Keluarga di rumah sehat-sehat, intinya macam tuh. Buat Indonesia lah, negara kita Indonesia. Allah, buat Indonesia ya. Buat Indonesia ada apa Semoga ya? aman ya. Bukan, saya buat Indonesia saja. Harusnya Indonesia tuh macam Malaysia. Kalau mau ambil orang kerja tuh jangan pandang umur, pandang usia. Tak payah. Di sini kerja banyak betul. Di Indonesia tuh kerja harus ini, harus itu, harus bayar. Kita cari duit, bukan malah buang duit. Nah, ini menarik sih kalau menurut saya pribadi lah. Saya ingin bahas masalah kerja lah. Kalau perbedaan dari kerja di Indonesia sama di Malaysia itu seperti apa sih Pak? Nah, menarik, mumpung ada teman saya, saya mau tanya. Di Indonesia cari kerja, susahnya minta ampun. Susahnya kayak gimana gitu? Kita sudah lampirkan lamaran, lampirkan berkas, susah. Dipersulit lah ya, terutama saingan di sana banyak lah ya. Kalau di Indonesia tuh harus ada orang dalam. Kalau enggak, kalau pengen masuk kilang atau apa harus bayar duit. Minimal 5 juta, 6 juta macam itulah. Kalau kasih ini kan masuk kilang nggak harus bayar. Ini menurut kamu kira-kira kalau pesan kamu buat pemerintah Indonesia lah, kalau melamar kerja di Indonesia itu harus seperti apa sih? Ya apa ya, harus dipermudah. Untuk pemerintah Indonesia atau kerajaan Indonesia ya harus ikutin Malaysia lah. Dipermudah lah ya dalam dipermudah dalam sistem atau apa namanya birokrasinya dalam melamar kerja itu lah. Ya. Harus ada undang-undang itulah buat pemerintah untuk menekan para perusahaan gitulah. Betul lah. Memang saya akui juga lah kalau kita kerja di Indonesia itu lumayan dipersulit lah.
Ini syarat inilah, ujung-ujungnya kita nggak diterima juga kan. Betul. Palingan kita nyogok juga suap baru dapat kerjaan. Tapi kalau kamu menurut kamu di Malaysia itu kerja itu kayak gimana sih? Cepat atau apa? Alah, di Malaysia kerja banyak. Misalkan ya, saya pergi dari sini, tinggal cari di Facebook, oh ada ini, langsung telepon, suruh datang, sudah besoknya boleh langsung kerja. Gaji dapat 6 juta, 5 juta sudah alhamdulillah, makan free, tempat tinggal dikasih. Kalau di Indonesia gaji 1.500, belum makan, belum sewa rumah. Menurut kamu setuju nggak kalau sistem apa namanya kerjaan di Indonesia itu harus mengutamakan skill? Setuju nggak? Alah, tidak setuju lah. Kalau menurut saya, kalau masalah orang awam atau apa, masalah skill nantilah. Yang penting kasih masuk dulu, masalah skill nanti lama-lama itu orang bakal lama-lama pandai lah. Oh, berarti menurut kamu itu skill itu jangan terlalu diutamakan lah, skill. Iyalah, betul lah. Kalau di Malaysia kan apa namanya ya, nanti belakangan dulu skill kita. Kalau kilang-kilang menurut saya pribadi nanti kita diajar di sana kan, akhirnya kita terbiasa sama waktu kerjaan, jadinya udah bisa lah. Skill pun kita dapat juga lah. Ini Pak Is yang mau ngomongin lah. Soalnya besok kan kita mungkin udah nggak ketemu lagi kalau saya balik atau kamu. Ini video ini pesan apa mungkin? Saya berani jamin lah dalam 10 tahun, mungkin 20 tahun sampai tua pun kita kayaknya nggak bakalan ketemu lagi. Iyalah. Semua ini jadi memori momen ini. Makanya saya ngajak kamu nonton. Tadi saya udah tawarin teman saya. Kamu mau nggak? Memang dari dulu saya udah tawarin teman saya ini buat nonton. Dia mau, makanya tadi saya lagi jenuh-jenuh lah pikiran, oh sama ngajak teman saya itu buat nonton. Soalnya saya pernah mau cepat balik juga lah. Ini apa momen kamu ini? Apa yang kamu ingin sampaikan? Untuk apa ya, buat rekan-rekan saya ini mul atau yang lain lah, intinya sukses selalu lah di luar sana lah, meskipun kita kerja di Malaysia atau di mana, yang penting tetap jaga silaturahmi, jaga pendirian lah, maksudnya jadi orang baik lah, selalu jadi orang baik, jangan pernah bosan jadi orang baik intinya. Nah, ini juga saya mau apa ngomong juga di video ini ya. Ini apa memori sangat spesial banget lah buat teman saya. Ini untung ada media sosial lah ya. Saya ingin ngomong gila video ini lah. Semoga kita semua sehat selalu lah ya, diberi kesehatan, apa yang kita inginkan segera tercapai. Semoga kita sukses. Kalau mau nikah, semoga cepat nikah. Kalau saya agak lambat dikit mau nikah lah. Semoga apa namanya ya, kita bisa, semoga Tuhan mempertemukan kita lah. Iyalah. Mungkin di antara kita siapa, mungkin dua-duanya kita mungkin jadi orang kaya, biasa siapa tahu kan, doa bisa dijabahkan kan. Semoga lah Tuhan mempertemukan kita besok. Ini saya mau salaman dulu sama teman saya kayaknya. Semoga bisa ketemu 5-6 tahun depan, mungkin nggak tahu lah. Tapi terima kasih banyak Pak, saya sudah mau saya ngajak konten Ibu, terima kasih banyak. Saya agak segan, soalnya kamu mau istirahat ya Pak. Tapi terima kasih banyak. Santai saja. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.